Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Malam ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan lewat saat teduh malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kembali dalam saat teduh malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap hikmat-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami memahami firman dan memperlakukannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu, sehingga hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dan angkat dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Tema kita malam ini, mengasihi dengan perbuatan nyata. Mengasihi dengan perbuatan nyata. Konteks pembacaan kita adalah bagaimana Rasul Yohanes menasihatkan jemaat atau umat percaya agar dalam hidup mereka saling mengasihi dan berupaya mewujudkan kasih itu dengan perbuatan nyata dan dilakukan di dalam kebenaran. Bahwa sebagai umat yang telah menerima kasih Allah, umat Allah wajib mewujudkan kasih dalam hidupnya, dan perwujudan itu diwujudkan secara nyata dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Bahwa hidup dalam kasih atau memperlakukan kasih ada hal yang mutlak yang harus ada dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa perwujudan dari mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan lewat pengorbanan Kristus adalah bagaimana anak-anak Tuhan atau jemaat menghidupi kasih itu dengan berupaya agar kasih itu terwujud dalam perbuatan nyata dan di dalam kebenaran. Bahwa kasih itu tidak sebatas kata-kata belaka. Kasih itu adalah sebuah perwujudan. Sebagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya di dalam Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia yang dikasihinya. Demikian pula sebagai umat Allah, kita yang menerima dan telah merasakan kasih Allah adalah menjadi kewajiban juga bagi kita untuk bagaimana mewujudkan kasih bukan hanya sebatas kata atau retorika, tapi bagaimana kasih itu kita hidupi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kasih hanya akan berarti ketika dapat dikatakan dan dapat diwujudkan atau diberlakukan dalam hidup ini secara nyata, dan kasih itu dilakukan di dalam kebenaran. Kasih harus nyata. Kasih tidak hanya sebatas kata-kata, tapi bagaimana kasih itu diberlakukan sehingga orang lain dapat menikmati, orang lain dapat merasakan, orang lain pun dapat menyaksikan kasih yang terwujud lewat sikap, perbuatan, dan keseharian kita. Bahwa jika kita dapat mewujudkan kasih dalam hidup kita dengan kata dan perbuatan,
niscaya berkat-berkat Allah, kasih setia Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan untuk dapat mewujudkan pemberlakuan kasih secara nyata dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, maka tidak ada cara yang dapat kita lakukan, tidak ada cara yang dapat kita tempuh selain bagaimana kita selalu hidup dalam tautan dengan sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang dapat mewujudkan kasih itu secara nyata di dalam hidupnya dan di dalam kebenaran. Karena itu, mari jemaat, kita hidupi kehidupan kita di dalam Kristus, terus berpaut kepada Kristus sang sumber kasih yang telah mengorbankan nyawanya untuk menebus menyelamatkan kita. Kita dalam minggu ini akan memaknai kasih Tuhan lewat Kamis Putih, lewat Jumat Agung, lewat Sabtu Sunyi dan Paskah. Semua ini adalah simbol dari perwujudan kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya. Karena itu, sekali lagi, agar dapat mewujudkan kasih dan mengasihi dengan perbuatan nyata, mari kita terus berpaut kepada Kristus sang sumber kasih. Kita mengenal Kristus sang sumber kasih itu, sehingga kita dimampukan hidup dalam kasih dan mewujudkan kasih. Tidak mudah untuk menyatakan kasih. Namun sekalipun demikian, sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang telah menikmati kasih, Tuhan menuntut dan mewajibkan kita agar kita pun dapat mewujudkan kasih dalam hidup ini secara nyata kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri saat teduh malam kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini, yang di dalamnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini terus menghidupi kami, dan kami ditopang untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kasih dengan perbuatan nyata dan di dalam kebenaran. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh gumul juang, baik sebagai pribadi, rumah tangga, dalam karya kerja, aktivitas keseharian, dalam tumbuh kembang masa muda, pendidikan anak-anak kami. Biar seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa menikmati kebaikan, kasih sayang, rahmat, dan berkat-berkat Tuhan. Berkati dan lindungi kami senantiasa Tuhan. Jauhkan kami dari hal yang tidak kami kehendaki, kuasa gelap, mara bahaya, sakit penyakit, teristimewa dari merebaknya COVID-19. Berkati dinamika sidang jemaat-Mu, kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Ibu Berta Manaya Sangari atau Nenek Tari, orang tua kami Ibu Mangopo, orang tua kami Bapak John R. Sule, mereka yang sakit Tuhan, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah yang kami sebutkan namanya, yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Mari Tuhan, Engkau datang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kehidupan kami dalam aktivitas pelayanan kami di jemaat-Mu, Jemaat Dadi, khususnya dalam persiapan esok untuk menikmati Kamis Putih, Jumat Agung dirangkaikan perjamuan, Sabtu Sunyi dan Paskah. Tuhan berkenan sehingga semua itu dapat kami nikmati, dapat kami lalui dengan baik. Jauhkan kami Tuhan dalam perayaan khusus pada minggu ini dari hal-hal yang tidak kami kehendaki, khususnya dari mara bahaya yang boleh mengancam keselamatan kami. Berkati aktivitas pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus kategori LG di Jemaat-Mu di Jemaat Dadi, khususnya dalam memaknai pandemi COVID saat ini. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga pelosok-pelosok dalam perjuangan memutus merebaknya mata rantai COVID-19, proses vaksinasi Tuhan berkati. Berkati kehidupan kami malam ini dalam peristirahatan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, terima kami yang datang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melo lako kita sola nasang.